Pak Rudi adalah sosok lelaki berusia awal 40-an yang tampak biasa saja dari luar. Sehari-hari ia bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan distributor alat kesehatan. Wajahnya ramah, tubuhnya tidak terlalu tinggi, sedikit buncit, rambut mulai menipis di bagian depan, dan matanya menyimpan kelelahan yang tidak pernah benar-benar reda. Tapi di balik rutinitas dan penampilannya yang biasa, Pak Rudi menyimpan satu kegelisahan yang jarang ia bicarakan. Kegelisahan yang bukan soal pekerjaan, bukan pula tentang keuangan, melainkan tentang kehidupan ranjangnya bersama istrinya, Bu Lilis. Mereka sudah menikah hampir 20 tahun. Anak-anak mereka sudah mulai remaja. Bahkan si sulung sudah bersiap masuk perguruan tinggi. Pernikahan mereka tampak stabil di mata orang luar. Namun di balik semua itu ada ruang hening yang makin membesar dari tahun ke tahun. Kehangatan yang dulu terasa ketika mereka masih baru menikah perlahan pudar, digantikan oleh rutinitas, tanggung jawab, dan rasa lelah yang tak pernah habis. Pak Rudi mulai menyadari bahwa dirinya dan Bu Lilis sudah lama berhenti menyentuh satu sama lain dengan cara yang penuh gairah. Masalah ini bukan datang secara tiba-tiba, perlahan dan nyaris tak terlihat, tapi nyata. Mulai dari malam-malam yang dihabiskan hanya untuk menatap layar ponsel masing-masing, tidur dengan punggung saling membelakangi, dan jarang sekali mengucapkan kata-kata lembut di luar konteks praktis rumah tangga. Pak Rudi tidak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali mereka bercinta, bukan karena kewajiban, tapi karena saling menginginkan. Ia mulai merasa dirinya kehilangan sesuatu yang dulu membuatnya merasa hidup sebagai lelaki, namun yang lebih menyesakkan, ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semua itu. Pak Rudi pernah mencoba berbicara, tapi percakapannya dengan Bu Lilis selalu berhenti di permukaan. Bu Lilis akan menjawab dengan sopan, tapi juga datar, lalu mengalihkan pembicaraan. Pernah juga ia menyarankan liburan berdua, tapi anak-anak selalu menjadi alasan. Akhirnya, Pak Rudi memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Namun pada suatu malam, setelah melihat dirinya di cermin kamar mandi, Pak Rudi terpaku cukup lama. Wajahnya memang masih terlihat muda untuk ukuran usia 40. Tapi di balik itu, ia melihat kebingungan. Ia merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Bukan karena ia tidak mampu secara fisik, tapi karena ia tidak lagi tahu bagaimana menyentuh perasaan istrinya. Ia sadar bahwa persoalan ini bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang komunikasi, emosi, dan keterbukaan yang hilang entah sejak kapan. Sejak malam itu, Pak Rudi memutuskan untuk berubah. Bukan dengan cara dramatis atau instan, tapi perlahan dan sadar. Ia mulai membaca banyak hal tentang hubungan, tentang gairah, tentang bagaimana hormon dan emosi manusia berubah seiring usia. Ia menyadari bahwa gairah bukan datang begitu saja, tapi harus dijaga dan diusahakan. Ia juga mulai memahami bahwa perempuan, terutama setelah usia 40, mengalami banyak perubahan yang mungkin membuat mereka lebih sulit merespon sentuhan fisik tanpa dukungan emosional yang kuat. Pak Rudi mulai belajar kembali menyentuh Bu Lilis, bukan dari ranjang, tapi dari hal-hal kecil. Membantu di dapur, menyapa dengan lembut di pagi hari, menyentuh pundaknya dengan kehangatan saat melewati ruang tengah. Ia juga mulai menjaga tubuhnya, berolahraga ringan, dan memperhatikan makanan yang ia konsumsi. Bukan hanya untuk tampil lebih baik, tapi untuk merasa lebih percaya diri. Karena ia sadar, percaya diri adalah bagian dari daya tarik yang bisa memantik kembali api yang redup. Dalam perjalanan ini, Pak Rudi menemukan satu hal yang sangat penting, bahwa dalam hubungan jangka panjang, kepuasan bukan semata soal frekuensi hubungan intim, tapi soal koneksi yang terjaga dan keintiman yang tumbuh dari kebersamaan yang sungguh-sungguh. Ia mulai berhenti menghitung berapa kali mereka bercinta, dan mulai lebih fokus pada bagaimana mereka bisa kembali saling merindukan. Pak Rudi juga mulai lebih sabar, lebih peka, dan lebih terbuka untuk belajar hal-hal yang selama ini dianggap tabu. Narasi ini belum berakhir, karena perubahan dalam hubungan tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Tapi langkah awal Pak Rudi adalah pondasi untuk perjalanan yang lebih panjang. Ia tidak hanya belajar kembali menjadi suami, tapi juga sahabat, pendengar, dan pengingat bagi istrinya bahwa mereka pernah saling mencinta dengan penuh semangat, dan cinta itu masih bisa dihidupkan kembali. Bahkan di usia yang tak lagi muda, bahkan dalam tubuh yang tidak lagi sekuat dulu. Karena gairah sejati bukan hanya lahir dari raga, tapi dari jiwa yang mau terus saling mendekat.